Salam toleransi ya. Ya, jangan panik Bang, jangan gugup, santai-santai. Tarik nafas. Kemarin saya coba pengen naik, pengen diskusi jika. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Salam toleransi ya. Ya, jangan panik Bang, jangan gugup, santai-santai. Tarik nafas. Kemarin saya coba pengen naik, pengen diskusi, jika pengen meluruskan apa yang ada yang salah. Susah banget itu. Jadi ini temanya wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Iya. Betul ya? Iya. Bagi kita umat Muslim itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan jika kita mentuhankan Muhammad, itu kita sama saja sudah keluar dari Muslim, Bang. Oke, baik. Karena tunggu ya Bang ya. Karena syarat jadi orang Islam itu, orang Muslim itu ada yang namanya syahadat. Yang dimana syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti Muhammad itu hanya sebagai utusan. Sudah? Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad itu utusan. Jadi Muhammad itu hanya sebatas utusan. Gitu. Sudah Bang? Oke. Baik. Apa yang Abang maksudkan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Maha kuasa, maha agung. Menjadikannya sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa, maha agung. Artinya menuhankan. Baik. Ya, artinya menuhankan adalah melantik dia sebagai yang maha kuasa. Betul. Oke, baik. Itu artinya menuhankan ya. Maha kuasa segala-galanya. Ya, itu menuhankan. Itu baik. Bagi saya ya. Baik. Saya tidak tahu ya bagi yang lain saya tidak tahu ya. Baik. Kalau bagi saya sendiri. Baik. Sekarang saya tanya Bang. Apakah saya kan Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Itu termasuk individu masing-masing ya, karena itu kan berat ini. Sebentar. Saya orang Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini kan menurut apa ya? Menurut iman masing-masing. Ini berat iman Bang. Kan... Bukan. Menurut iman Anda, saya orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, apakah kami ini menjadikan Allah sebagai Tuhan? Jadikan, maksudnya gimana ya? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Sebentar Bang, Abang ada Al-Quran di situ? Oh, saya biasanya Al-Qurannya itu tidak ada terjemahnya sih ya. Enggak ada terjemahannya. Bisa lihat di Google? Bisa lihat di Google? Di Google saja. Oke, coba Abang Google dulu. Coba buka surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Tunggu. Quran surat yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Biar Abang bisa mengartikan menuhankan itu sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan halusinasi. Ya, silakan. Ya. Oke. Ayat berapa? Ayat 23. Ayat 23. Oke, silakan. Silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke, coba baca bagian depannya tadi Bang. Bagian depannya tadi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan, oke. Di situ ada kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Betul.
Tadi Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa gitu. Betul. Oke, jadi orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang melantik hawa nafsunya menjadi yang maha kuasa. Orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang sesat. Iya, perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya? Apakah dia menjadikannya sebagai yang maha kuasa? Jadi di sini begini ya. Bang, sebentar dulu, pelan-pelan, Bang. Pelan ya, pelan. Tadi kan Anda bilang, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, artinya adalah menjadikan dia sebagai yang maha kuasa. Betul? Betul. Nah, berarti menurut definisi Anda itu, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, yang tertulis di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang Anda baca di hadapan Anda itu, adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang maha kuasa. Iya atau bukan? Bang, dijawab dulu, iya atau tidak? Dijawab iya atau tidak? Jadi begini intinya Bang ya. Bang, sebentar dulu, sebelum Anda jelaskan, gini, jawab dulu iya atau tidak? Di sini definisinya lain loh. Nah, makanya saya bilang, Bang, definisi Anda tentang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan yang artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa, itu bukan definisi Al-Quran. Itu definisimu. Makanya saya jelaskan. Tolong kasih saya waktu sebentar. Biar Anda saya didik. Begini. Menurut Al-Quran, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda tahluk, tunduk, dan dikendalikan oleh dia. Setuju? Saya tidak setuju. Oke, coba kalau begitu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, bukankah adalah orang yang tahluk, tunduk, dan dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah orang. Ini hawa nafsu ini ada banyak anunya ya, ada banyak jalurnya ya hawa nafsu. Sebentar. Hawa nafsu ini kan ada sebentar, Bang. Pelan-pelan ya, Bang ya. Ini hawa nafsu. Nah, ini saya. Oke? Saya berbuat apa kepada hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Begini. Hawa nafsu itu ada macam-macamnya, Bang. Nafsu terhadap apa dulu? Yang saya tanya, saya berbuat apa sehingga saya disebut menuhankan hawa nafsu ini? Saya ngapain ini? Kepada hawa nafsu ini saya ngapain? Tahluk, tunduk, atau malah saya yang menaklukkan hawa nafsu ini? Saya yang menaklukkan hawa nafsu atau saya yang ditaklukkan? Orang jika sudah benar-benar takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu dia ditaklukkan. Kan nggak nyambung kan? Iya, Bang, betul. Bang, dengar dulu. Bang. Kalau saya disebut menuhankan hawa nafsu saya, berarti saya itu tahluk, tunduk, dan dikuasai oleh hawa nafsu saya. Setuju? Betul, setuju kalau itu. Nah, kalau kita dikuasai hawa nafsu, ya sama saja kita menuhankan hawa nafsu. Betul. Kalau Anda dikuasai hawa nafsu Anda dikendalikan, dikontrol, tahluk, tunduk, patuh, berarti Anda telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhanmu. Sebagai Tuhan. Nah, jadi bukan menganggap hawa nafsu itu sang pencipta. Bukan begitu maksud menuhankan. Sebentar dulu, Bang. Kan, makanya aku bilang, karena definisimu itu, pengertianmu tentang menuhankan itu bukan pengertian Al-Quran. Makanya saya ingin menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Nah, sekarang begini, Bang. Berarti berangkat dari definisi itu, maka kalau orang tahluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, menurut definisi itu berarti dia telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Betul? Betul. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Sebagai seorang muslim yang sejati. Betul. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya. Sebelum Anda jawab, saya tanya. Gini. Wajib nggak Anda tahluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan oleh Muhammad?
Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti umat muslim tidak boleh taat, tidak boleh patuh, tidak boleh tunduk kepada Muhammad ya? Boleh. Boleh. Tadi Wajib begini. nggak? Wajib nggak? Sebentar. Wajib nggak? Wajib nggak? Enggak wajib juga. Enggak wajib. Dengar teman-teman. Oke, Abang sebentar. Jika begini, jika kita sebentar dulu, betul. Bang, sebentar dulu. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Tidak wajib. Oke. Tapi jika apa namanya kita ya kan mendominasi bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan dan kita harus benar-benar tunduk sama dia, itu tidak wajib. Tidak wajib. Itu berdosa bagi diri kita. Gara-gara takut menuhankan Muhammad. Oke, baik. Begini, Abang. Oke. Sekarang Bang, menurut Al-Quran wajib nggak patuh, takluk, taat, tunduk kepada Muhammad? Menurut Al-Quran? Begini ya. Jadi sebenarnya begini. Mengapa kita ini harus ikuti? Bang, sebelum mengapa kita harus mengikuti, saya tanya tadi kan Anda bilang tidak wajib. Itu kan kata tidak Anda. Wajib, betul. Kalau kata Quran wajib nggak? Kalau kata Quran wajib nggak? Di Quran wajib ya kan? Di Quran wajib. Ada penjelasannya. Berarti menurut Al-Quran wajib nggak menuhankan Muhammad? Wajib. Wajib. Nggak wajib. Jadi begini. Berat saudara-saudara. Jadi di situ kan apa namanya? Jika kita menuhankan Muhammad wajib nggak? Itu tidak wajib. Menurut Al-Quran? Menurut Quran wajib nggak? Menurut Quran wajib nggak? Wajib. Menurut Quran wajib. Menurut Anda tidak wajib. Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi kalau ngomong sama orang Islam, teman-teman, siap-siap. Kalau ngomong sama orang Islam, itu harus seperti ini. Saya punya satu video, Bang, ya. Ini bagaimana kalau saya ngomong sama orang Islam. Nih, dengerin. Persis seperti Anda. Coba. Dengerin ya. Dengerin, Bang, ya. Nih. Coba. Ini kalau ngomong sama orang Islam. Dengerin. Nih. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada hadis yang saya tunjukin boleh berdusta gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta. Di atas peperangan. Boleh, tapi nggak boleh. Boleh, nggak boleh. Dengerin dulu. Ada asbab. Saya ulangi lagi ya. Udah tahu. Garuk, ketombean. Saya kalau ngomong sama orang Islam. Iya, yang batukku itu ketombean. Batukku ketombean. Dengar dulu, Fatimah. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Nah itu Bang. Jadi kalau ngomong sama kalian gitu Bang. Wajib nggak patuh sama Muhammad? Tidak. Sebenarnya begini, makanya wajib tapi tidak. Berisi adalah kita kan ada penjelasan juga ya kan. Wajibnya seperti apa dan tidak wajibnya seperti apa. Di Al-Quran memang apa namanya kita diwajibkan ya kan. Wajib. Dan arti kita wajib mengikuti perintah dia. Iya, berarti dia, ya kan? itu namanya sesuai dengan pengertian Al-Quran. Anda namanya menuhankan Muhammad. Bukan menuhankan. Oke, menuhankan tadi apa pengertian menuhankan? Tadi pengertian menuhankan apa? Tunggu dulu, Bang. Dari awal kan saya pernah bilang bahwa orang Muslim karena Anda berpikir menuhankan Muhammad itu adalah menjadikan dia sebagai sang pencipta. Bukan itu maksud menuhankan. Makanya Anda pokoknya pengertian menuhankan itu apa? Apa pengertian menuhankan? Muhammad itu memang bukan sang pencipta, Bang. Jangan sang pencipta. Orang Muhammad aja malah kena sihir kok. Gimana? Malah pencipta. Muhammad itu manusia biasa. Dengar lu, Muhammad itu manusia biasa. Bahkan dia kena sihir. Ya kan? Bahkan pelipisnya dia pecah. Iya, makanya ku bilang. Waktu perang. Makanya ku bilang, Bang, kenapa hanya manusia biasa kalian tuhankan? Tidak dituhankan, Abang. Tidak dituhankan. Bener nggak kalian berseru-seru pada dia? Begini, kalau ngomong sama dia ini harus pakai bahasa awam. Dengar. Bener nggak kalian berseru-seru pada dia? Gini loh, Bang. Abang mengerti gak apa yang dimaksud dengan utusan? Bang. Utusan. NCI, makasih, Niki, makasih. Bang, Isa utusan nggak? Isa itu utusan nggak dalam Quran? Menurut
agama kami, Isa itu utusan Allah sama seperti Muhammad. Dituhankan nggak Dan dia? kita harus memuliakan dia. Dituhankan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Ya justru di situ. Makanya aku bilang bang, nggak nyambung bang. Walaupun utusan pun masih ada peluang untuk menuhankan si utusan itu, betul? Itu bagi kaum Nasrani, bagi kaum kita Muslim tidak ada yang namanya utusan dituhankan. Utusan ada nggak yang menuhankan utusan? Ada orang Bagaimana Nasrani. caranya? Bagaimana caranya menuhankan utusan? Ya di situ bagaimana bagaimana di situ bisa menuhankan Yesus? Iya, gimana caranya? Oke, baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ini kalau kita pakai orang awam, pakai bahasa awam, teman-teman. Sebentar ya. Kalau kita ngomong sama orang awam, kita harus pakai bahasa orang awam, bahasa pasaran. Gini. Kami orang Kristen ya, di gereja. Kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus. Betul. Ya kan? Betul. Yesus, Yesus, ya kan? Kami panggil-panggil Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Ya kan? Kami panggil-panggil Yesus. Ada orang Islam lewat. Ada orang Islam lewat. Bilang dia sama temannya, ada 2 orang Islam lewat. Bilang begini, jangan geber-geber knalpot, orang Islam lagi nyembah Yesus. Betul? Betul nggak? Jangan berisik, orang Islam lagi ibadah katanya. Betul? Sekarang gantian nih. Ada orang Kristen, 2 orang naik motor lewat di jalan. Tek. Jalan ditutup. Ada apa ini jalan ditutup? Ternyata orang Islam lagi nongkrong di jalan, gelar tikar di jalan, nutup jalan. Terus begini mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pukul-pukul rebana, prong, terus bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen sama berdua mereka bilang begini, jangan berisik, jangan geber-geber. Orang Islam lagi nyembah Muhammad, orang Islam lagi ibadah, ya jangan berisik. Bang, kenapa sih kita pakai standar ganda, bang? Kalau orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Tapi orang Islam gelar tikar di jalan manggil-manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Memang bukan. Iya, makanya ku bilang bang, kalau udah ke Muhammad ini, ku bilang Muhammad ini kayak anti air. Kalau ke situ, bukan. Kalau ke Muhammad bukan. Begini bang, di definisi kita sebagai orang Muslim kan ada yang namanya sholat sama dengan bersolawat itu beda. Oke, jadi gimana cara orang Kristen menuhankan Yesus? Gimana caranya? Ya kan situ yang lebih tahu, bukan saya. Situ kan orang Kristennya. Masa tanya sama saya? Kamu kan menuduh bahwasanya orang-orang Nasrani menuhankan utusan yang bernama Isa. Isa itu kalian merujuk kepada Yesus, betul? Betul. Nah, kenapa kalian katakan bahwa orang Nasrani atau orang Kristen menuhankan Isa atau Yesus? Kenapa? Ya, kan itu kan apa namanya yang lebih tahu itu kan sampean. Loh, Anda yang menuduh kok malah kami yang lebih tahu. Kita hanya memuliakan. Memang betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Ya itu kan dengan cara bagaimana kami menuhankan Yesus. Makasih Kak Nici, makasih Nici, makasih. Dengan cara bagaimana kami menuhankan Yesus. Jadi tidak tahu bagaimana cara Anda itu menuhankan Yesus, sementara untuk bagi kami orang Muslim ya kan. Saya kasih tahu bang, bagaimana cara saya menuhankan Yesus bang. Nih, cara orang Kristen menuhankan Yesus adalah dengan cara membuat Yesus itu menjadi kepala dalam hidup kami. Bagaimana membuat Yesus itu menjadi raja yang memerintah di dalam hidup kami. Ya kan? Makanya keputusan-keputusan kami, bahkan tubuh kami itu bukan milik kami, tetapi milik Dia. Disebutkan di dalam Bible. Kamu telah ditebus bukan dengan emas, perak, ya, bukan dengan barang-barang fana, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Makanya bang, hidup seorang Kristen itu bukan milik dia lagi. Bukan milik mereka lagi. Tetapi milik Yesus yang sudah membayar, yang sudah memiliki kami. Makanya hidup kami itu harus sesuai dengan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kami.
Ketika roh Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, maka kami hidup sesuai dengan roh itu yang tinggal di hati kami. Makanya kalau Roh Kudus tinggal di hati seseorang, ketika orang mentuhankan Roh Kudus itu, ya, menjadikan dia sebagai Tuhannya, maka Roh Kudus itu memerintah di dalam hidup dia. Ya, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhannya. Nah, sementara kalian orang Islam yang memerintah di dalam hidup kalian, yang memerintah di hati kalian, siapa kalau bukan Muhammad, Bang? Muhammad. Begini, iya betul. Makanya saya bilang hidup kalian itu dikendalikan oleh Muhammad. Begini, teman. Begini, Bang. Jadi begini, sebenarnya itu bukan Muhammad, itu hanya sebagai utusan. Iya, jadi makanya betul tidak bahwa Muhammad telah memerintah di dalam hidupmu, betul nggak? Saya itu sih sebenarnya tidak langsung ya. Karena apa? Artinya memerintahkan Muhammad, Bang. Ya, Muhammad memerintahkan di dalam hidupmu sehingga Muhammad bukan memerintah, menyarankan. Muhammad itu ya. Gini bang, sebentar. Ada momen-momen tertentu, Bang. Sebentar gini, Bang. Ada kamar mandi. Oke? Betul. Terus ketika Anda masuk kamar mandi, Anda disuruh pakai kaki kiri. Tidak boleh, tidak baik. Harus dari kanan. Oke, baik. Ketika Anda masuk kamar mandi, Anda pakai kaki kanan. Sudah? Ketika itu Anda laksanakan, berarti perintah itu telah mengendalikan hidupmu, betul? Telah mengendalikan kamu bagaimana cara kamu masuk WC, betul? Itu kan demi kebaikan kita. Nah, makanya aku bilang, Bang, ini bedanya, Bang. Sebentar, Bang, bedanya. Kalau Yesus memerintah di dalam hidup kami, Roh Kudus memerintah di dalam hidup kami, maka kami akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Beda, Bang. Perintah-perintahnya memang lain. Makanya, kalau kamu ngikutin Muhammad, kamu akan melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, betul? Habis itu Anda nanti nabung banyak duit. Setelah Anda banyak duit, Anda naik pesawat buatan tapir, lalu pergi ke Arab. Sampai Arab, Anda cium-cium batu, lempar-lempar batu, betul? Tunggu, Abang, ya. Ini masalah haji. Itu ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, Bang. Betul. Kalau Yesus memerintah dalam hidupmu, kalau Roh Kudus memerintah dalam hidupmu, maka mustahil kamu pergi ke Arab menciumi sebongkah batu di sana. Makanya aku bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Silakan. Oh ya, memang dari dulu saya tidak pernah menuhankan Muhammad, Bang. Buset, nggak sadar-sadar. Allah, Bang. Karena walaupun bagaimanapun, bagi saya Muhammad adalah hanya sebatas utusan yang harus kita muliakan. Yang mengendalikan hidupmu Muhammad atau Allah? Oh, Allah. Oke, bukan Muhammad. Allah. Cuma Allah itu mengutus Nabi Muhammad, ya kan? Untuk kebaikan kita, utus. Di situ ada kata mengutus. Sama, Bang. Yesus pun diutus oleh Bapa di surga, sama itu. Ya, itu Yesus diutus oleh Bapa di surga supaya Yesus itu dijadikan Tuhan, supaya Yesus itu orang itu takluk tunduk kepada Dia. Karena ketika orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ketika orang takluk tunduk kepada Yesus, sebenarnya orang itu tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu dikatakan, langit adalah singgasananya, dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi Dia? Makanya, Bang, dimensinya kan sudah beda. Bapa di surga itu digambarkan sebagai sosok yang agung, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Makanya Dia menyatakan keberadaan Dia itu, menyatakan bahwa Dia itu ada, ya, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Pengejawantahan dari Dia. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku.
Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Nah, sedangkan Muhammad pengejawantahan dari Allah. Makanya abang tadi saya tanya, Bang, siapa yang mengendalikan hidupmu? Allah. Bagaimana cara Allah mengendalikan hidupmu? Dengan perantaraan Muhammad. Makanya ku bilang, Bang, sebenarnya Bang, konsep agama Kristen itu Bang, kalian colong. Begitu loh Bang. Makanya begini, ganti Bang, ganti Tuhan. Gitu loh. Ya, kalau yang Tidak. memerintah dalam hidupmu itu adalah Allah melalui perantaraan Muhammad, ujung-ujungnya Anda ke Arab, Bang, ke Arab. Anda ke Arab di sana melakukan cium-cium batu, lempar-lempar batu. Sementara kalau Tuhan yang dalam Bible yang memerintah Anda dengan perantaraan Yesus dan rohnya, roh kudusnya yang tinggal di hati manusia, abang tidak akan menjadi orang seperti itu. Abang akan menjadi orang yang benar, mengasihi sesama manusia, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti itu, Bang. Kalau Anda ngikuti Muhammad, Bang, nggak seperti itu, Bang. Coba tuh, lihat itu apa itu? Bom Bali, lihat tuh bom katedral, lihat itu ini segala macam, Bang. Halal darah, tapir, halal. Abang pernah gak ke Bali? Lihat yang dibom itu. Bang, intinya begini, Iya, saya tanya, Bang, saya tanya sama Bang. Lihat ke Bali? Orang pelaku bom Bali itu karena dia baca apa, Bang? Adakah karena dia baca Injil? Bukan karena baca Al-Quran, bukan. Buset. Abang lihat sidangnya nggak? Abang lihat sidangnya? Lihat nggak persidangan mereka? Tapi abang tidak tahu ya, yang dibom itu seperti apa? Nggak, saya tanya dulu sama abang. Abang tahu nggak persidangan para pelaku bom Bali? Tahu? Lupa saya. Nah, abang nggak lihat, bukan lupa. Makasih Kak Dici, makasih Bang Kak Dici, makasih Dici, makasih. Bang, dengar ya, dengarin. Mereka memang dianggap sebagai teroris. Waktu saya nonton, ada abang klik aja di YouTube itu, ya, mereka janggut, celana cingkrang, ya kan, takbir terus itu Bang. Kalau waktu divonis mati, apa dia bilang? Allahu Akbar. Bang, saya tanya sama abang. Orang yang gitu bacaannya apa? Majalah Bobo, Injil atau Quran? Coba saya tanya Bang. Coba. Apa yang dibaca orang yang berteriak takbir Allahu Akbar lalu pengen mukul orang? Coba. Apakah majalah Bobo? Apakah Injil? Apakah Al-Quran? Jawab dengan jujur. Nah, jawab. Itu di situ. Jawab. Yuk. Al-Quran itu ya. Itu memang murni kitab suci dari Allah. Hanya saja di Muslim ini Bang terbagi-bagi Bang. Terbagi-bagi. Ada yang namanya riwayat Muslim, sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah itulah yang terkadang membuat kita para Muslim itu sesat. Tidak Buset, sunnah-sunnah membuat Muslim menjadi sesat, Bang. Waduh. Ada. Nanti Anda ketemu mereka, nanti halal. Ada sunnah yang benar-benar. Jika sunnah-sunnah tersebut sampai kepada Rasulullah, insya Allah kita memang benar-benar di jalannya benar. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang tidak benar atau sunnah-sunnah palsu itu kan, yang membuat itulah yang kita tadi sebut teroris atau apa segala macamnya. Oke, menurut Anda orang-orang yang melakukan itu akibat dari membaca apa mereka? Membaca kitab-kitab yang memang bukan sesuai dengan sunnah dari Nabi. Oke, saya kutipkan satu hadis, Bang. Di dalam hadis Muhammad pernah berkata bahwa aku diutus untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan itu, maka terpeliharalah harta dan darah mereka daripadaku. Tahu itu? Tahu? Itu hadis apa itu? Tuh kan, abang nggak pernah tahu. Makanya aku bilang Bang, kalau abang belajar agama Islam makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya, masalahnya abang nggak pernah baca. Kan? Aduh, gimana sih? Coba itu riwayat mana? Karena banyak. Oke, Bang, ada Google tadi kan di depan abang ada layar kan? Nah, coba klik di situ, ketik. Ketik di situ. Dong. Aku. Jelaskan. Ketik dulu hadis. Taruh dulu mic-nya Bang, biar nggak tangan satu ngetiknya. Hadis, spasi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Coba. Nanti disangka kita bohong-bohong, saudara.
Coba. Sudah keluar? Coba dibaca. Kalau kalian ketik di situ hadis, lalu spasi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Coba. Dibaca bang, jangan bisik-bisik bang. Aduh, jangan bisik-bisik. Saya juga ngetik dari sini. Ayo. Aku diutus untuk memerangi manusia. Terus. Merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Mukhtasar Sahih Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah. Kajian ini disampaikan pada bukan hadisnya aja, langsung hadisnya aja dibaca bang. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasya. Bang, dibaca artinya bang. Jangan bersembunyi di balik Arabnya bang. Jangan bersembunyi di balik Arab. Coba, ayo. Aku perintahkan Allah dalam kurung Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berarti ini Allah Subhanahu Wa Taala ini ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan. Aku perintahkan dalam kurung Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Taala. Nah, jadi di sini ada. Jadi kalau orang, silakan. Tunggu dulu, di sini ada pengertian. Di sini ada pengertian. Silakan bang. Jadi abang tidak boleh bikin definisi dulu ya. Di sini ada pengertian bang. Yang dimaksud manusia dalam hadis ini yaitu orang-orang kafir bang. Orang-orang kafir. Saya ada pesan sebentar. Ada Umi tercinta sebentar. Umi tercinta. Di mana ya Umi tercinta? Ya, saling ya. Tapi nggak ada di sini Umi tercinta, nggak ada. Umi tercinta. Ada yang mau naik katanya Umi tercinta, nggak ada. Nggak ada di kolom. Ya, kalau ada yang mau naik ya nggak apa-apa bang. Sebentar. Oke. Di situ sudah ada di situ aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan syahadat tadi itu kan? Syahadat tadi. Nah, kalau nggak seperti itu, supaya apa mereka mengucapkan seperti itu? Supaya terpelihara harta dan darah mereka, betul nggak? Betul. Kalau tidak mengucapkan seperti itu, apakah terpelihara harta dan darah mereka? Maksudnya terpelihara di sini begini loh bang. Bang, terpelihara harta maksudnya hartanya nggak diambil dan darahnya nggak ditumpahkan. Bukan. Makanya maksudnya darah. Maksudnya terpelihara ini begini loh bang. Supaya jika mereka sudah masuk ke dalam Muslim ya kan, sudah bersyahadat, harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak. Karena di zaman itu bang, zaman jahiliyah, apa mungkin tahulah, pernah dengarlah bagaimanalah kehidupan di zaman Rasulullah zaman jahiliyah seperti apa. Nah, di situ itulah bang. Maksudnya tuh supaya harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak. Aduh, ini abang, coba. Gini aja. Coba karena kalian pandai memelintir ini, kalian pandai bersilat-silat gini. Coba baca dulu bang, baca ayo. Aku. Ini ya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, pelan bang. Maka apabila mereka melakukan perbuatan itu, maksudnya bersyahadat, masuk Islam, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, terpelihara nggak harta dan darah mereka dari Muhammad? Namanya kalau bahasa Arab ini memang harus lomba lagi kita ini.
Nahu, hari saraf, ini balagoh, mantik, muter. itu kalau gitu Bang, apa namanya, ini kita sampai sini aja dulu Bang. PR. Kalau Oke, bagi tapi Nah, Bang Ang, Anda orangnya bagus, Bang. Saya sangat suka, saya sangat respect. Oke. Anda orangnya bagus. Oke. Gini, Bang. mm, Artinya begini, memang ada banyak hal yang Abang tidak ketahui dari agama Islam. Gitu, Bang. Gini, Bang ya. Di peristiwa di Surabaya, ya Bang ya. Ada bom katedral ya waktu itu ya. Tahu nggak Abang? Itu Betul. pelakunya itu anak, bapak, anak-anaknya itu, Bang. Mereka naik motor, ya kan? Sampai di gereja itu mereka ngebom gitu kan. Bang, gini Bang ya, gini. Saya melakukan satu siaran-siaran seperti ini juga supaya apa? Supaya racun yang telah masuk ke keluarga itu jangan masuk ke keluarga lain, Bang. oh kalau bom Gini Surabaya Bang, banyak ya. orang Bang, banyak orang di luar sana seperti ini Bang ya. Apa yang Yesus pernah katakan? Ya. Banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhimu. Saya harus pakai bahasa-bahasa yang saya sensor biar kita nggak kena ban sama TokTok. Banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhimu dan mereka akan mengira bahwa mereka akan berbakti kepada Allah. Gitu Bang. Makanya Bang, banyak orang ya di dalam otaknya sudah masuk racun tikus ya Bang ya. Dia dengan membunuh orang lain dia mengira bahwa dia telah berbuat sesuatu yang malu saya mengatakannya Bang, nanti kita kena ban. Kalau kejadian di apa ya di Surabaya kemarin ya yang gereja katedral itu ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu bukan pelakunya Muslim, bukan juga hasutan dari bahasa Kristiani. Itu kalau menurut saya sendiri pribadi nih ya. Buset. Itu dari orang yang akan memecah belah kita sebagai umat berbangsa dan negara. Bang, beragama. tapi bukan sekali dua kali lo kejadiannya Bang. Betul. Terus betul, menerus betul. dari mulai Borobudur. Tahu Bang Borobudur pernah juga dibom juga? Kalau itu belum pernah dengar saya. Makanya Bang baca Bang, baca. Abang harus rajin-rajin konsultasi sama BNPT. BNPT itu adalah suatu badan, dia itu memang khusus menanggulangi yang namanya terorisme, ya kan? Nah, mereka itu tahu Bang. Ini kejadian ini berulang-ulang terus. Tapi sayang sekali Bang, sayang sekali kemarin siapa namanya Permadi Arya, ya Permadi Arya tahu kan? Iya betul. Janda. Nah, dia sudah ngomong. Kok bisa-bisanya ada orang ngomong bahwa terorisme nggak ada kaitannya dengan agama? Ini miris Bang, miris sekali. Kalau kok saya bisa? sih memang itu tidak ada kaitan dengan agama, Bang. Ini politik. Makanya nggak pernah Kata sendiri, beres terorisme ini. Bang, Permadi Arya sudah pernah mengatakan, terorisme ada kaitannya dengan agama. Karena mereka sedang melakukan perintah-perintah agama. Bahkan kemarin di Polsek Astana Anyar. Polsek Astana Anyar di Jawa Barat. Ya, kejadian lagi. Orang bawa sepeda motor. Dan dia meledakkan diri di sana. Nah, di motornya itu tahu nggak ada abang ini tertulis apa? Tahu nggak? Di sepeda motornya itu tertulis At-Taubah 29. Ternyata setelah dicek isinya, bunyinya apa Bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Itu Bang. Itu adalah garis keras ya Bang ya. Karena itu ya betul. Gimana garis keras? Susah memang Bang. Kalau susah memang sih Bang ya. Kita sebagai Muslim kalau kita memang tidak benar-benar mendalaminya separuh-separuh, apalagi kita masuk di dalam garis keras, ya akhirnya agak-agak melenceng. Padahal Rasulullah itu tidak begitu, tidak lihat ini orang ini kafir langsung diperangin, tidak. Bang, dulu barusan tadi abang baca, aku diperintahkan untuk memerangi sampai orang mengucapkan syahadat, barulah harta dan darah mereka terpelihara. Sekarang abang bilang lagi Rasulullah gimana sih? Iya betul Bang, tapi perang itu loh Bang, tidak sih harus kita membawa pedang. Iya, memerangi. Abang kan tahu sendiri kan sekarang kan perang kan seperti apa, ya kan? Ada teknologi, saling serang, hater gitu kan? Sama itu juga perang Bang. Dan perang zaman dulu tuh, zaman Nabi Muhammad itu ya, bisa terjadinya perang sampai
Iya, justru itu karena apa? itu, Karena Bang. ada Justru perlawanan. itu makanya saya bilang saya ini biar negara kita itu bisa maju, Bang, bisa bersaing dalam dunia internasional. Makanya saya itu ingin merubah supaya kalian itu sembuh. Tahu nggak, Bang? Tahu nggak? Orang Jerman, orang mana? Orang Rusia, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika. Kalau kerja, Bang, kerja terus ya kan, dari jam gini kerja, mereka jam ini 9 ini. Kalau orang Islam nanti jam 7 sholat, jam 3 sholat, jam 6 sholat, jam 7 sholat. Bang, banyak orang Islam terganggu jam kerjanya karena sholat. Bahkan saya pernah, Bang, saya mau makan nih, udah lapar banget, ya kan, saya sampai ke tokonya, Bang, tahu nggak apa ditulisin? Sedang sholat. Katanya, ini orang mau jualan apa mau ngasih tahu kalau dia lagi sholat? Ya, Bang, karena itu, sebentar dulu, Bang, sebentar dulu. Kenapa, Bang? Para petani kita kalah saing sama produk-produk dari luar. Ya, segala macam. Baik produk, baik apa, benda-benda, ceret, segala macam. Bang, semua kalah, Bang, dari luar. Semua barang datang dari Thailand, datang dari Cina. Karena mereka apa? Mereka pekerja keras yang ulet. Makanya orang petani nanam cabai setengah mati, hasilnya sekarong. Mereka, ya, orang-orang dari Thailand, dari Vietnam, dari Cina, mereka hasilnya berkarung-karung. Makanya kalau produk mereka datang langsung ambiar. Kenapa bangsa kita kalah maju? Karena seperti itu, Bang. Makanya saya bilang sama Abang, gimana nih? Kemarin Ade Armando itu sudah ngomong, apalagi sih? Apalagi kita manfaatnya menghafal-hafal Al-Quran? Apa manfaatnya menghafal-hafal Quran? Bukankah sekarang sudah ada HP, sudah ada kertas, pulpen berceceran di mana-mana, kertas digital ada, dihafal-hafalin buat apa? Abang, Pagi hafal, siang ngapal, sore Boleh. ngapal, toh nggak tahu juga artinya apa. boleh saya ceritakan sejarah, Bang? Silakan. Cerita sejarah, Bang. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran, Bang? Dulu saya memang tidak hafal Al-Quran, tidak hafal, Bang. Bacaan Al-Quran saya itu masih belepotan. Dulu, ketika wafatnya Rasulullah SAW, ya kan, di situ ada namanya perang Badar, perang di mana banyak muslim yang tewas. Nah, ini kebijakan dari kalau tidak salah ya, kebijakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya kan. Nah, untuk mengumpulkan seluruh para hafiz Al-Quran, dikumpulkanlah seluruh hafiz Al-Quran, ya kan. Nah, di situ disuruh membacakan seluruhnya, baru disalin di buku. Fungsinya apa? Jadi kita harus bisa menghafalkan Al-Quran ini, Bang. Oke, Itulah, zaman dulu Nah. masih ditulang-tulang begitu kan, ditulang-tulang, di batu, di daun gitu. Apa namanya? Sekarang banyak pohon itu kertas kan. ya, Bang? Sekarang udah banyak kertas. Banyak kertas. Sudah banyak Al-Quran dicetak, sudah beribu-ribu, Betul. berjuta-juta lembar eksemplar, Betul. udah. Betul. Sekarang saya mau tanya, Bang. Tapi ada satu, Bang. Apa? Mungkin abang perlu baca di Al-Quran surat Ad-Dukhon. Di mana nanti kelak sebelum datang kiamat, sebelum datang Dajjal, ada asap yang akan mengepung bumi, namanya Dukhon. Di situ jika Dukhon sudah datang, teknologi, sepeda motor, mobil, semuanya itu akan mati total. Otomatis kalau kita bergantung pada gadgetnya, mana kita bisa baca Al-Quran, Bang? Oh gitu. Jadi tujuan Iya. orang Islam menghafal-hafal Al-Quran biar nanti Al-Quran gak hilang. Cuma itu saja, Bang. Makanya aku bilang, Bang. Makanya gini, Bang. Ada pahala Makanya begini, Bang. tersendiri buat kita para Bangsa, hafiz. makanya begini, Bang. Bangsa-bangsa di luar sana, di luar negara kita tercinta ini, ya, yang banyak orang udah sekarang sudah kabur aja dulu. Ya kan? Karena orang udah muak, Bang. Udah muak. Ya udah muak. Jangan Gini, Bang, gitu, dengar ya. Dengar, Bang. Dengar ya. Orang-orang bangsa di luar sana, Jepang, Cina, ya, Rusia dan lain sebagainya, mereka kerja terus, kerja, menghasilkan produk. Sementara kita, Bang, ngapalin Quran. Akhirnya apa? Ketika barang mereka datang ke Indonesia, habis babak belur demo. Gimana orang pagi, siang, sore kau ngapalin Quran? Makanya belajar sama mereka itu. Gimana mereka bisa dalam sehari ngasilin cabai bertonton. Kita pagi ngapalin Quran, siang ngapalin Quran, sore ngapalin Quran. Gimana mau ada produknya? Giliran cabai datang dari luar negeri ngamuk-ngamuk.
Gimana bisa bersaing, Bang? Cabemu 5.000, cabai mereka 1.000. Jarang beli cabai mereka. Makanya ku bilang, Bang. Coba, makanya kita ini sudah waktunya berubah ini. Bangsa kita ke depan nih kayak apa ini? Kalau kayak begini terus, Bang. Bang. Ya, kalau gitu, Bang. Kita memang kita memang punya pendapat dan iman kita kan berbeda ya. Pendapat saya seperti apa, apa seperti apa. Intinya gini aja, Bang. Ya, salam toleransi aja, Bang ya. Udahlah, daripada lama-lama nanti kita selek, Bang, ya kan. Kita di sini kan hanya diskusi. Oke lah, nggak apa-apa lah, Bang. Ya. Tapi intinya saya selalu sama Anda orangnya. Saya selalu orangnya baik. Oke. Makasih, Bang. Ada yang pengen naik ya, Bang. Oke. Lain jumpa waktu kita jumpa lagi, Bang. Oke, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Shalom. Ada satu hadis yang mengatakan begini, janganlah kamu seperti kaum agama lain. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka kamu termasuk bagian dari mereka. Tapi heran, ketika diteliti katanya, oh itu dalam hal akidah. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa
di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara